فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Nurul Falah yang diberkahi, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin terjadi angin puting beliung menimpa wilayah, hampir seluruh wilayah, terutama yang ada di Jabodetabek. Tidak pakai lama Allah mengirim angin, cukup dengan waktu 5 menit. Itu belum seberapa, saudara-saudara. Kalaulah angin yang dikirimkan ke atas muka bumi ini dengan durasi seperti tornado 360 km per jam, niscaya akan hancur semua yang ada. Memang kita jauh daripada gunung, jauh dari laut, tapi musibah demi musibah itu bisa saja terjadi. Gempa bumi misalnya, atau angin puting beliung, ataupun angin tornado. Itu semua adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu mereka semua tunduk pada ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya seluruh makhluk, baik yang bisa berbicara ataupun makhluk yang diam, kita katakan demikian, gunung, bumi, laut, dan hutan, semuanya pada hakikatnya mereka berbicara kepada Allah. Pada hakikatnya mereka semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih segala apa-apa yang ada di langit maupun segala apa-apa yang ada di bumi. Termasuk bangunan ini, saudara-saudara, bertasbih. Termasuk bumi yang kita pijak, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking tunduk dan takut kepada Allah. Termasuk halilintar yang suaranya kita sangat takut mendengarnya. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikati min khifati. Bertasbih guru, halilintar ataupun geledek, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya hubungan yang kesinambungan antara manusia dengan makhluk ini harus senantiasa ditingkatkan, saudara-saudara. Adanya sinkronisasi antara manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan segala makhluk yang ada di sekitar kita. Ini kita kudu bersenyawa, seirama dengan mereka. Kalaulah mereka tiap detik ataupun tiap menit bertasbih kepada Allah, kita dikasih keringanan oleh Allah. Untuk mengingat Allah, kita hanya diperintahkan dalam 1 kali 24 jam hanya 25 menit. Itu pun kita masih enggan untuk melakukannya. Bahkan sebagian orang menyatakan sholat sebagai beban baginya. Sholat merupakan sebagai perintah yang wajib saja. Kalau mengerjakannya dapat pahala, kalau meninggalkannya sebagai dosa. Ya baguslah itu pemahaman seperti itu. Tapi coba saudara-saudara tunduk dan patuh seperti alam. Padahal alam tidak Allah berikan prioritas di atas muka bumi. Alam Allah ciptakan sebagai prioritas untuk manusia. Dan alam tidak diberikan prioritas untuk di akhirat sebagai penghuni surga. Kita ini manusia, saudara-saudara, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Allah bersumpah, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam kejadian yang sebaik-baik bentuk, yang sebaik-baik wujud dibandingkan dengan makhluk yang lain. Sempurna kita, diberikan akal dan nafsu. Agama sebagai pembimbing, sebagai petunjuk jalan agar manusia tidak tersesat, agar manusia tidak terlupa kepada penciptanya. Kemudian di samping itu Allah menjadikan kita sebagai pemimpin di tengah muka bumi ini. Paling tidak memimpin untuk dirinya dan memimpin bagi keluarganya. Dan segala apapun yang kita kerjakan, kecil kebaikan itu nanti akan dibalas pula oleh Allah.
Kecil pula kejahatan akan dibalas pula sebagai bukti atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan, sudah pasti kita akan dicintai Allah dan akan dicintai seluruh makhluk yang ada bersama kita. Itulah wujud kesempurnaan sisi manusia, karena memang dia diciptakan sebagai manusia yang sempurna. Allah yang bicara, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tolong kesempurnaan atas penciptaan Allah kepada diri kita jaga, saudara-saudara. Bagaimana menjaganya? Kalaulah alam begitu taat kepada Allah, mereka bertasbih tanpa henti, mereka berzikir kepada Allah tanpa henti. Kita masih diberikan banyak keringanan. Bukan hanya berzikir, tapi kita juga diperintah untuk segala melakukan aktivitas, kegiatan, bekerja dan lain-lain sebagainya. Dan itu semua dinilai sebagai amaliyah ibadah. Dan itu semuanya berpahala, saudara-saudara. Saudara berangkat dari rumah bekerja dengan niat untuk menghidupi istri dan anak-anak kita. Itu niat, itu dia seperti itu ibadah. Pahala akan dibalas dari tiap-tiap langkah saudara. Lelah, keringat yang bercucuran dari badan kita atas kerja kita, itu semua sebagai penghapus dosa. Semua bernilai pahala, tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang bagaimana cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Oleh karena itu, jadikan perintah salat 5 waktu sebagai benar-benar wujud ketaatan kita kepada Allah, bukan sebagai beban, dan bukan hanya sebagai sekedar kewajiban belaka. Kalaulah kita sudah sampai kepada titik bahwa salat sebagai bukti ketaatan sebagaimana taatnya seluruh makhluk kepada Allah, niscaya kehidupan kita tidak akan mengalami banyak gonjang-ganjing ekonomi, saudara-saudara. Kita akan diberikan ketenangan, kita akan diberikan kenyamanan, dan kita akan diberikan kedamaian dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Covid-19 ditambah Omikron yang baru datang, itu bukan beban buat kita, bukan masalah buat kita, sebab kita memiliki Tuhan yang maha kaya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang ada di muka bumi sudah ditanggung rezekinya oleh Allah, yang penting dia mau berusaha. Kalau kita saat ini bekerja kepada pimpinan perusahaan, jangan jadikan dia sebagai Tuhan kita, tapi jadikan dia sebagai orang yang mengajak kita untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, ketaatan saudara kepada pimpinan perusahaan jangan sampai menyaingi ketaatan saudara kepada Allah, sehingga meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Kalau ada peraturan seperti itu, tinggalkan, saudara-saudara. Sebab kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping menjaga hubungan baik kepada Allah, kita pun harus pula menjaga hubungan baik kepada manusia. Manusia yang harus kita jalin hubungan baik kepadanya adalah manusia yang selama dia bertunduk dengan peraturan Allah, tunduk dengan peraturan Tuhan. Kalau mereka non-muslim, mereka paham dengan keadaan kita, toleransi mereka jaga, tidak memaksakan aktivitas produksi yang berlebihan sehingga memaksakan diri kita untuk tunduk pada peraturannya, sehingga kita tidak mengerjakan sholat, tidak melakukan puasa Ramadan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin, jadi musibah demi musibah yang terjadi bukan azab, tapi peringatan buat kita. Semeru meletus, gempa bumi di Jember, dan musibah-musibah banjir di mana-mana. Seperti kemarin angin puting beliung, beberapa menit kita sudah sangat ngeri, saudara-saudara. Nabi mengajarkan ketika kau mengalami angin puting beliung yang begitu kencang, jangan kau teriak-teriak minta tolong, tapi kau takbir, kumandangkan azan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suara yang keras. Sebab angin sebegitu kencangnya sedang memuji Allah. Dia ingin mengetes kita, apakah ketika aku bersuara begitu menakutkan, kau juga takut gak kepada Allah? Begitu, saudara-saudara. Azan, kumandangkan azan ketika mendengar angin puting beliung yang menghantam perjalanan kita atau menghampiri rumah-rumah kita. Kumandangkan azan dengan sekeras-kerasnya, insya Allah itu angin yang begitu kencang akan dialihkan ke tempat lain. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, ini akhir tahun. Dari dulu hingga hari ini tiap-tiap musibah datang di akhir tahun bahkan awal tahun. Evaluasi diri, sudahkah banyak kita mengerjakan segala ketaatan, ataukah semakin banyak maksiat yang kita kerjakan kepada Allah?
Kalaulah banyak ketaatan, alhamdulillah. Tapi kalau banyak maksiat, segera tobat, saudara-saudara. Dunia ini sudah tua. Jangan jadikan dunia ini sebagai hal untuk keabadian. Tidak. Dunia hanya sebagai jembatan untuk menuju alam kubur dan untuk menuju nanti akhirat. Artinya, perbanyaklah waktu yang luang untuk mengingat Allah, untuk zikir kepada Allah, untuk berbuat baik. Berbuat baik sekedar kita mengucapkan bismillah, alhamdulillah. Berbuat baik sekedar kita menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan. Berbuat baik sekedar memerintahkan atau mengajak teman dan sahabat kita untuk mendirikan sholat. Itu perbuatan baik. Perbuatan baik sekedar kita berbicara tidak menyinggung perasaan orang lain ataupun teman sekerja kita. Itu perbuatan baik, saudara-saudara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan akhir tahun 2021 sebagai evaluasi diri kita. Sebagai introspeksi diri kita bahwa kita akan jadi orang yang lebih baik di tahun 2022, saudara-saudara. Sebab usaha demi usaha harus kita lakukan sebagai wujud tandanya kita orang yang ingin mengalami perubahan dalam hidup. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum, tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu mau merubahnya. Dari maksiat kepada takwa, dari malas berusaha menjadi giat untuk berusaha, dan dari kejahatan-kejahatan, kezaliman-kezaliman, kegelapan di tahun-tahun ini kita beralih kepada perubahan yang lebih baik, hidup di alam yang terang benderang, hidup dengan penuh ketaatan, kebaikan kepada Allah, kebaikan sesama manusia. Itulah sebagai wujud kesempurnaan kita sebagai manusia atas penciptaannya. Kalau tidak itu semua kita lakukan, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian lantaran kedurhakaan demi kedurhakaan, kesesatan demi kesesatan, kemaksiatan demi kemaksiatan, kekufuran demi kekufuran, kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Kesempurnaan yang tadinya disandang kemudian dilepaskan oleh Allah. Di dunia dia akan sengsara, di alam kubur akan tersiksa, di akhirat dia akan diletakkan oleh Allah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang tempat yang serendah-rendahnya. Asfala sabilin, neraka yang paling bawah daripada wujud atas murka Allah kepada manusia yang tidak tahu diri itu. Atas wujud murka Allah, marahnya Allah kepada manusia yang tidak pernah mengasihani dirinya dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijaga, diamankan daripada segala musibah. Dan saudara-saudara kita yang ada di Semeru, yang ada di belahan Indonesia yang mengalami musibah, supaya diberikan kesabaran dan diberikan keamanan, diberikan kedamaian, dan senantiasa Allah jadikan mereka orang-orang yang ahli ibadah. Kita pun yang ada di sini mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat panjang umur, memasuki awal tahun 2022 senantiasa sehat walafiat panjang umur, berkah, serta dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang taat dan tidak dijadikan Allah sebagai orang-orang yang ahli maksiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.